Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada anak-anakku sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan dan berbagai karunia-karunia yang kita miliki. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita semua terbebas dari virus corona, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan belajar dengan bebas dan tanpa terkendala suatu apapun. Pada kesempatan hari ini di sini MPLS hari pertama, saya akan memberikan materi tentang akhlak. Tapi sebelum materi ini saya sampaikan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zainuri. Kalau anak-anak nanti di sekolah bisa memanggil Ustadz Zain atau Pak Zainuri atau Cak Zain, terserah. Anak-anakku, marilah materi pada kesempatan ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada MPLS hari ini adalah tentang akhlak. Apa itu akhlak, anak-anak? Akhlak itu adalah etika. Akhlak itu adalah perilaku. Dalam Islam, akhlak ini ada dua macam. Yang pertama ada akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Akhlak yang terpuji, akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh akhlakul hasanah. Yang pertama, menolong. Itu akhlakul hasanah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, mentaati guru, sopan santun, ya. Kemudian berani berkorban. Itu semua adalah akhlakul hasanah. Yang kedua, jenis akhlak ini adalah akhlakus sayyi'ah. Apa itu akhlakus sayyi'ah? Akhlak yang tidak terpuji. Apa itu? Akhlak yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh agama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, contoh akhlakus sayyi'ah ini, naudzubillah, jangan sampai anak-anak melakukan. Contohnya mencuri, naudzubillah. Ini akhlakus sayyi'ah, larangan agama. Menipu, membunuh, apalagi tidak berbakti kepada orang tua, naudzubillah. Tidak berbakti pada guru. Ini semua adalah akhlakus sayyi'ah. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalian harus memahami ya akhlak-akhlak ini dan kalian harus memilikinya. Karena apa? Karena kedudukan akhlakul hasanah ini dalam agama sangat-sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seorang mukmin, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling berakhlak, orang yang paling baik akhlaknya. Artinya apa? Orang mukmin itu tidak akan memperoleh kesempurnaan iman kalau tidak memiliki akhlakul hasanah. Maka dari itu anak-anakku sekalian, besok kalian sebagai siswa SMP Tanjung Hoki, ya, kalau ingin berhasil, kalau ingin menjadi sukses, memperoleh ilmu barokah, manfaat, kalian harus memiliki akhlakul hasanah, akhlak yang terpuji. Anak-anakku yang berbahagia, ini saya punya sedikit kisah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita berakhlakul karimah. Kisah ini, ya, terjadi di sudut jalan kota Madinah. Di sudut jalan itu ada seorang pengemis wanita tua, buta, yang setiap hari mencaci maki Rasulullah, memaki-maki Rasulullah. Setiap orang yang datang kepadanya, dia berkata, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir. Kalau kamu dekati dia, kamu akan dipengaruhinya. Begitu setiap hari seperti itu, memaki-maki Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap pagi beliau mendatangi wanita buta ini yang memaki-maki beliau. Dikasih makan, disuapinya dengan lemah lembut, tanpa ada perasaan benci. Setiap pagi dilakukan seperti itu. Akhirnya suatu ketika Rasulullah SAW wafat, wanita ini kehilangan. Akhirnya suatu pagi datanglah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar. Beliau mendatangi wanita ini yang setiap hari mencaci Rasulullah, tapi Rasulullah memberi makan, menyuapinya dengan lemah lembut. Ketika Abu Bakar mendekati wanita ini, kemudian menyuapinya, wanita ini kaget. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, saya adalah orang yang biasa menyuapi Anda. Tidak, kata wanita tadi. Orang yang menyuapi aku seperti biasanya itu orang yang lembut. Makanan yang masuk ke mulutku ini lembut, tidak kasar seperti apa yang kamu lakukan kepadaku. Mendengar seperti ini, Abu Bakar meneteskan air mata, menangis. Dia berkata, wahai pengemis, tahukah kamu, orang yang setiap hari menyuapi kamu adalah orang yang kamu caci maki, yang setiap hari kamu katakan gila, kamu katakan penyihir. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Mendengar keterangan Abu Bakar tadi, wanita tadi sangat-sangat tersentuh hatinya sehingga menangis. Dan pada saat itu pula Allah memberikan hidayah kepada wanita ini, dan wanita ini masuk Islam. Itulah anak-anak, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak yang baik kepada wanita ini yang patut kita teladani. Bagaimana Rasulullah dicaci maki, bagaimana Rasulullah dibenci, tapi apa balasan Rasulullah? Membalas mereka dengan kebaikan, dengan kelembutan, dan akhirnya bisa membuka hati orang yang pembenci menjadi cinta. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita akhiri
materi ini dengan berdoa. Doa ini khusus agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia mempunyai akhlak yang mulia dan dibebaskan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari akhlakus sayyi'ah. Ayo anak-anak, perhatikan doa ini dan kalau bisa dihafalkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Saya ulangi lagi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan tubuhku, membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.